Bayangkan sejenak suasana pagi yang tenang di rumah. Udara masih terasa sejuk, sebagian bapak dan ibu mungkin baru saja selesai salat subuh, ada yang sedang menyesap kopi hangat, ada juga yang santai memegang ponsel sambil melihat pesan-pesan yang masuk. Lalu, tiba-tiba muncul satu kabar di grup WhatsApp pensiunan yang langsung membuat suasana berubah. Pesan itu menyebutkan adanya rapelan, bahkan disertai kemungkinan kenaikan gaji pensiunan ASN yang disebut-sebut berkaitan dengan pertengahan tahun 2025. Seketika grup menjadi ramai. Ada yang merasa senang karena berharap ada tambahan penghasilan. Ada yang penasaran karena belum pernah melihat pengumuman resminya. Dan ada pula yang bingung karena kabarnya terdengar simpang siur. Dari situlah biasanya berbagai pertanyaan mulai bermunculan. Apakah informasi ini benar? Apakah pemerintah memang sudah menetapkan kebijakan baru? Kalau memang ada rapelan, mengapa belum semua orang merasakannya? Semua pertanyaan itu wajar karena urusan pensiun memang sangat dekat dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Semoga Bapak dan Ibu semua selalu berada dalam keadaan sehat, hati tenang, rezeki cukup, serta diliputi keberkahan bersama keluarga tercinta. Pada hari yang baik ini, mari kita bahas persoalan yang ramai diperbincangkan tersebut dengan tenang dan runtut, supaya tidak ada lagi kebingungan. Tujuan pembahasan ini sederhana, yaitu membantu Bapak dan Ibu memahami mana informasi yang benar-benar resmi, mana yang masih berupa dugaan, dan mana yang hanya kabar berantai yang belum tentu dapat dipercaya. Di zaman sekarang, arus informasi memang sangat cepat. Berita bisa datang dari media sosial, grup WhatsApp, video pendek, unggahan internet, sampai obrolan santai dengan teman sesama pensiunan. Kadang isinya benar, kadang ada bagian yang kurang tepat, dan tidak jarang ada informasi yang dibesar-besarkan, sehingga membuat orang mudah salah paham. Karena itu, saat mendengar kabar tentang rapelan, kenaikan gaji, THR, atau pembayaran tambahan apapun, langkah terbaik bukan langsung percaya atau langsung panik. Yang paling penting adalah mencari penjelasan yang utuh, melihat dasar hukumnya, memperhatikan pengumuman resmi, dan memahami mekanisme pembayarannya, sebab persoalan pensiun bukan hal kecil. Bagi banyak pensiunan ASN, penghasilan bulanan dari pensiun adalah penopang utama kehidupan. Dari dana itulah kebutuhan rumah tangga dipenuhi, mulai dari belanja dapur, biaya listrik, air, obat-obatan, keperluan cucu, sampai kewajiban sosial dan keagamaan. Maka tidak heran kalau setiap kabar tentang kenaikan, rapelan, atau tunjangan tambahan selalu langsung menarik perhatian. Belakangan ini ada dua isu yang banyak dibicarakan oleh para pensiunan. Pertama tentang kabar rapel dan kemungkinan kenaikan penghasilan yang dikaitkan dengan pertengahan tahun 2025. Kedua, tentang pencairan THR pensiunan tahun 2026 yang disebut mulai berjalan pada bulan Maret. Dua hal ini sering tercampur dalam pembicaraan sehingga menimbulkan kesan seolah-olah semuanya akan cair bersamaan. Padahal, kalau dijelaskan dengan jernih, keduanya adalah hal yang berbeda. THR memiliki dasar, jadwal, dan mekanisme tersendiri. Sementara rapel kenaikan gaji pensiunan adalah isu yang pelaksanaannya harus benar-benar menunggu aturan resmi. Karena itu, penting sekali untuk memisahkan mana yang sudah jelas dan mana yang masih menunggu keputusan lebih lanjut. Mari kita mulai dari hal yang paling ramai ditanyakan, yaitu soal THR pensiunan tahun 2026. Banyak Bapak dan Ibu bertanya apakah THR sudah mulai dicairkan, kapan masuk ke rekening, dan apakah nilainya sama dengan hak yang diterima pada bulan berjalan. Dari penjelasan yang beredar dari pihak terkait, pembayaran THR bagi pensiunan memang mulai diproses pada bulan Maret dengan penyaluran melalui mitra bayar pensiun seperti bank atau kantor pos. Namun perlu dipahami bahwa kata mulai diproses bukan berarti seluruh penerima akan menerima dana pada waktu yang persis sama. Dalam praktiknya, waktu masuknya dana bisa berbeda-beda. Ada yang mungkin melihat saldo bertambah pada hari pertama proses penyaluran, ada yang baru menerima 1 hari kemudian, dan ada juga yang harus menunggu sedikit lebih lama tergantung sistem di tempat pembayaran masing-masing. Karena itu, kalau pada hari pertama dana belum terlihat masuk, Bapak dan Ibu tidak perlu langsung cemas. Perbedaan waktu pencairan seperti ini adalah hal yang biasa. Yang penting adalah memastikan data tetap valid, rekening aktif, dan tidak ada masalah pada sistem pembayaran. Sambil menunggu, sesekali boleh mengecek rekening atau informasi resmi dari lembaga terkait, tetapi tidak perlu sampai terburu-buru mempercayai pesan berantai yang sumbernya tidak jelas. Ketika banyak orang mulai heboh di grup, seringkali suasana menjadi makin tegang. Ada yang menulis bahwa dananya sudah masuk, lalu yang lain bertanya, kenapa punya mereka belum? Padahal perbedaan bank, wilayah, atau jalur pembayaran bisa sangat memengaruhi waktu penyaluran. Selain soal waktu pencairan, ada juga pertanyaan mengenai rincian pembayaran THR.
Banyak pensiunan ingin mengetahui komponen apa saja yang masuk dalam perhitungan, apakah ada potongan, dan bagaimana cara melihat detailnya. Untuk kebutuhan seperti itu, biasanya pihak pengelola menyediakan layanan digital yang dapat diakses secara mandiri. Melalui akun yang sudah terdaftar, penerima manfaat bisa melihat rincian pembayaran pensiun bulanan termasuk komponen THR jika memang sudah tersedia dalam sistem. Hal seperti ini penting dipahami agar Bapak dan Ibu tidak hanya menunggu angka masuk ke rekening, tetapi juga mengetahui asal-usul jumlah yang diterima. Dengan begitu, jika suatu saat ada selisih atau kebingungan, dasar pengecekannya menjadi lebih jelas. Lalu muncul lagi pertanyaan lain, yaitu apakah THR bisa digabung dengan gaji bulan berikutnya supaya sekalian diterima dalam satu waktu. Harapan seperti ini sebenarnya sangat bisa dimengerti. Banyak orang merasa akan lebih praktis jika pembayaran dilakukan sekaligus. Namun mekanisme pembayaran manfaat pensiun biasanya berjalan terpisah sesuai jenis haknya. THR dibayarkan berdasarkan jadwal THR, sedangkan pensiun bulanan tetap masuk mengikuti jadwal bulanan biasa. Jadi, meskipun sama-sama diterima oleh pensiunan, keduanya bukan berarti dicairkan dalam satu paket. Pemisahan ini justru dilakukan agar administrasi pembayaran tetap tertib dan mudah dipertanggungjawabkan. Di tengah ramainya pembahasan soal THR, ada juga yang menyampaikan pengalaman bahwa saldo di aplikasi belum berubah, padahal kabar pencairan sudah beredar. Dalam situasi seperti itu, Bapak dan Ibu perlu memahami bahwa tampilan di aplikasi tidak selalu bergerak serempak dengan proses transfer dana. Kadang pembaruan sistem memerlukan waktu, kadang dana sudah diproses tetapi belum langsung tercermin pada fitur tertentu. Karena itu, yang terpenting adalah mengecek melalui kanal resmi dan memastikan informasi yang diterima memang benar berasal dari sumber yang sah. Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk menipu dengan cara mengirim tautan palsu, meminta data pribadi, atau mengaku sebagai petugas yang menawarkan bantuan pencairan. Kewaspadaan terhadap penipuan memang perlu terus diingatkan. Setiap kali ada isu tentang pencairan dana, selalu saja ada oknum yang mencoba mengambil keuntungan. Mereka bisa menyamar sebagai petugas, mengirim pesan seolah-olah resmi, meminta nomor rekening, kode OTP, atau menyuruh klik tautan tertentu. Padahal lembaga resmi tidak akan meminta data rahasia seperti itu lewat pesan sembarangan. Jadi kalau ada pesan yang mencurigakan, jangan buru-buru ditanggapi. Simpan dulu, cek kebenarannya, dan kalau perlu abaikan sama sekali. Lebih baik sedikit hati-hati daripada menyesal di kemudian hari. Sekarang mari melihat lebih luas pada kebijakan THR tahun 2026 bagi aparatur negara dan pensiunan. Pemerintah memang menyiapkan anggaran besar untuk kebutuhan ini. Hal itu menunjukkan bahwa pembayaran THR bukan sekadar wacana, melainkan bagian dari kebijakan nasional yang memang dianggarkan secara khusus. Dana yang disiapkan mencakup ASN pusat, TNI, Polri, ASN daerah, dan pensiunan. Artinya, negara memahami bahwa menjelang hari raya, kebutuhan masyarakat meningkat dan dukungan penghasilan tambahan menjadi sangat penting. Bagi pensiunan, THR tentu sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, belanja Ramadan, persiapan Idul Fitri, sampai berbagi dengan keluarga dan tetangga. Dalam perhitungannya, THR umumnya didasarkan pada komponen penghasilan yang menjadi hak penerima pada bulan berjalan. Untuk pensiunan, komponen itu berkaitan dengan manfaat pensiun yang diterima, termasuk unsur-unsur yang memang diakui dalam peraturan. Karena itu, besaran yang diterima setiap orang bisa berbeda, tergantung golongan, status keluarga, serta komponen hak masing-masing. Hal ini penting dipahami agar tidak muncul salah sangka ketika membandingkan nominal dengan teman sesama pensiunan. Tidak semua orang akan menerima jumlah yang persis sama, sebab dasar perhitungannya memang bisa berbeda. Selain THR, masyarakat juga sering mencampur adukan dengan gaji ke-13, padahal keduanya bukan hal yang sama. THR biasanya diberikan menjelang hari raya keagamaan, sedangkan gaji ke-13 umumnya dicairkan pada pertengahan tahun untuk membantu kebutuhan pendidikan atau kebutuhan lain keluarga. Meskipun sama-sama merupakan tambahan penghasilan, waktu dan dasar pembayarannya berbeda. Karena itu, ketika mendengar kabar tentang THR, jangan langsung menganggap itu termasuk gaji ke-13, begitu pula sebaliknya. Memahami perbedaan ini penting agar tidak timbul harapan yang keliru. Setelah membahas THR, sekarang kita masuk ke isu yang sejak awal membuat banyak orang penasaran, yaitu rapel dan kabar kenaikan gaji pensiunan yang dikaitkan dengan pertengahan tahun 2025. Inilah bagian yang paling sering memunculkan salah paham. Ada yang menyebut rapelan pasti cair, ada yang bilang tinggal menunggu waktu, ada juga yang merasa sudah ada keputusan tetapi belum tahu detailnya. Padahal dalam urusan seperti ini, kunci utamanya terletak pada dasar hukum.
Selama belum ada regulasi final yang benar-benar mengatur mekanisme pembayaran, maka lembaga penyalur tidak bisa begitu saja membayarkan rapel secara massal. Harus ada keputusan yang jelas, tertulis dan resmi agar proses penyaluran memiliki pijakan yang kuat. Jadi ketika muncul kabar bahwa rapel kenaikan gaji pensiunan akan segera dibayarkan, sikap terbaik adalah menunggu konfirmasi resmi. Bukan berarti kabar itu pasti salah, tetapi pelaksanaannya tidak bisa hanya berdasar obrolan atau unggahan di media sosial. Kebijakan negara harus berjalan melalui prosedur. Ada aturan yang harus diterbitkan, ada mekanisme administrasi yang harus disusun, dan ada dasar perhitungan yang harus disepakati. Tanpa semua itu, pembayaran tidak bisa dijalankan begitu saja. Disinilah pentingnya kesabaran. Kadang orang sudah terlalu berharap, lalu kecewa ketika ternyata dana belum masuk. Padahal sejak awal yang beredar baru sebatas kabar, bukan keputusan final. Bapak dan Ibu yang kami hormati, persoalan seperti ini sebenarnya juga memberi pelajaran penting bagi kita semua tentang cara menyikapi informasi. Tidak semua yang ramai dibicarakan berarti sudah benar. Tidak semua yang viral berarti resmi. Kadang sebuah informasi menjadi besar hanya karena dibagikan berulang-ulang padahal isinya belum diverifikasi. Karena itu, kita perlu membiasakan diri untuk lebih tenang. Kalau menerima kabar tentang kenaikan, rapel, atau tambahan pembayaran, jangan langsung menyebarkan sebelum memastikan sumbernya. Tanyakan dulu dari mana informasi itu berasal, apakah ada pengumuman resmi, apakah ada peraturan yang mendasarinya, dan apakah lembaga terkait sudah memberikan penjelasan terbuka. Dalam kehidupan pensiunan, ketenangan seperti ini sangat berharga. Masa purna bakti seharusnya bisa dinikmati dengan lebih damai, bersama keluarga, dengan pikiran yang tidak mudah diguncang oleh rumor. Tentu bukan berarti kita tidak boleh berharap pada kebijakan yang lebih baik. Justru wajar kalau pensiunan berharap ada perhatian lebih dari negara, termasuk dalam bentuk peningkatan kesejahteraan. Namun harapan itu akan jauh lebih sehat jika dibangun di atas informasi yang benar, bukan di atas kabar yang belum jelas. Dengan begitu, saat ada kebijakan resmi yang benar-benar ditetapkan, kita bisa menyambutnya dengan rasa syukur, bukan dengan kebingungan. Di sisi lain, kita juga perlu memahami bahwa pemerintah memang terus menghadapi banyak pertimbangan dalam menyusun kebijakan belanja negara. Setiap keputusan yang berkaitan dengan gaji, pensiun, tunjangan, atau rapel selalu melibatkan perhitungan anggaran yang tidak kecil. Karena itu, ketika sebuah wacana belum langsung dilaksanakan, bukan berarti pemerintah tidak peduli. Bisa jadi prosesnya memang sedang dibahas, sedang dihitung, atau masih menunggu landasan hukum yang tepat. Dalam situasi seperti ini, peran kita sebagai penerima manfaat adalah mengikuti informasi resmi dengan saksama, tidak terpancing isu yang berlebihan, dan menjaga harapan tetap realistis. Bagi Bapak dan Ibu yang saat ini menunggu THR, yang paling penting adalah memastikan data pembayaran tidak bermasalah, rekening aktif, dan terus memantau pengumuman resmi. Jika ada keterlambatan, jangan langsung menyimpulkan ada kesalahan besar. Lihat dulu apakah memang proses penyaluran masih berlangsung. Bila diperlukan, barulah lakukan pengecekan ke pihak bank, kantor pos, atau kantor layanan terkait. Untuk urusan rapel, pegang prinsip sederhana ini. Selama belum ada keputusan resmi yang final, anggap saja informasi itu masih dalam tahap menunggu kepastian. Dengan cara pandang seperti ini, hati akan lebih tenang dan tidak mudah terombang-ambing oleh kabar yang berubah-ubah. Pada akhirnya, ada beberapa hal penting yang bisa kita pegang bersama. Pertama, THR pensiunan tahun 2026 memang menjadi bagian dari kebijakan yang disiapkan pemerintah dan proses penyalurannya berjalan melalui jalur pembayaran resmi. Kedua, waktu masuknya dana ke rekening tidak selalu sama untuk semua orang, sehingga keterlambatan singkat tidak perlu langsung membuat panik. Ketiga, THR dan gaji bulanan dibayarkan secara terpisah. Demikian juga THR berbeda dengan gaji ke-13. Keempat, isu rapel kenaikan gaji pensiunan perlu dilihat dengan tenang karena pelaksanaannya tetap harus menunggu dasar hukum resmi. Kelima, kewaspadaan terhadap penipuan harus selalu dijaga, terutama saat ada kabar pencairan dana yang membuat banyak orang lengah. Semoga penjelasan ini membuat suasana menjadi lebih terang dan tidak lagi dipenuhi keraguan. Yang terpenting, jangan biarkan kabar yang belum pasti merusak ketenangan hati Bapak dan Ibu. Teruslah mengikuti informasi dari sumber yang benar, gunakan hak yang diterima dengan bijak, dan utamakan kebutuhan yang paling penting bagi keluarga. Jika nantinya THR sudah masuk, syukurilah dan kelola sebaik mungkin. Bila ada perkembangan baru soal rapel atau kebijakan lain, tunggu sampai benar-benar diumumkan secara resmi.
Dengan begitu, setiap langkah kita akan lebih aman, lebih tenang, dan lebih terarah. Masa pensiun adalah masa menikmati hasil pengabdian panjang kepada negara. Karena itu, Bapak dan Ibu berhak mendapatkan informasi yang jelas, jujur, dan tidak menyesatkan. Jangan merasa sendirian ketika bingung menghadapi banjir berita. Banyak pensiunan lain juga mengalami hal yang sama. Justru dengan saling mengingatkan untuk berhati-hati dan saling berbagi informasi yang benar, suasana akan menjadi lebih baik. Mudah-mudahan segala urusan Bapak dan Ibu dilancarkan, kesehatan selalu terjaga, hati tetap tentram, dan rezeki terus mengalir dengan penuh keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin.